Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Buah dari amalan sudah tentu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan mengetahuinya. Tugas seorang hamba adalah mengorbankan jiwa sekuat tenaga, mengorbankan harta sekuat tenaga, sehingga pengorbanan itu dapat menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga dengan sempurna, dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan bagaimana buat usaha sehingga surga terbentang di depan kita. Kapan pintu surga akan terbuka? Hari ini disebabkan oleh keberkatan pengorbanan Rasulullah SAW. Pintu rahmat sedang dibuka untuk umat ini. Jadi apabila kita sedikit saja berkorban, yaitu menjadikan usaha Rasulullah SAW sebagai usaha kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga bagi umat ini. Nah, kita juga mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada musibah. Dan tidak adanya musibah tergantung kepada pengorbanan kita. Hal yang demikian akan terjadi apabila manusia salah menempatkan diri di dalam berkorban dan berusaha, sehingga musibah dan kesusahan akan turun. Maka tidak ada cara lain untuk menjauhkan musibah itu kecuali dengan menghidupkan kembali sifat berkorban yang menyebabkan manusia mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang buat pengorbanan, mereka juga beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Mereka berzikir dan memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan lagi bagaimana mengatasi musibah dan bencana. Semakin banyak tercipta benda-benda baru dan benda-benda yang lain yang dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pintu musibah dan bencana akan semakin terbuka. Cara untuk mengatasi semua itu adalah dengan hidup sederhana, menahan rasa lapar dan haus, serta melakukan amalan seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus buat usaha dakwah ini dengan penuh pengorbanan dan tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keadaan alam ini berubah, hal itu pasti akan terwujud. Yang diharapkan dari kita hanyalah pengorbanan untuk agama dan ibadah, yang dengan sebab itu dunia akan berubah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan usaha dakwah ini diperlukan usaha yang keras. Segala yang sudah dijadikan adat istiadat masyarakat, maka hal itu yang dijadikan dan mereka rela berkorban demi berlangsung adat istiadat tersebut. Nah, sekarang kita mencari jalan bagaimana untuk memalingkan manusia dari adat istiadat yang sesat kepada jalan agama, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa usaha dan pengorbanan yang harus kita buat. Maka jangan sampai datang musibah dan musibah lagi menimpa ini umat. Kenapa datang musibah? Penyebab datangnya musibah kepada penduduk dunia ini, penyebab zahirnya adalah kelalaian diri kita. Kita sudah dijadikan sebagai tabiat, yang sebab itu kita menjadi lemah dan malas, yang dengan sebabnya mengapa musibah ini datang kepada kita, maka kita harus korban dan korban lagi. Maka kita buat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa untuk memperoleh agama, memperoleh ridho Allah, menanggung penderitaan, kehausan, kedinginan, untuk menyebarkan cinta Rasul kepada penduduk bumi ini.
dan siap memakan roti kering hanya semata-mata agar keadaan buruk berubah menjadi baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengerjakan dakwah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Dia akan memperbaiki keadaan alam dunia menjadi lebih baik. Maka penting kita buat mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mujahadah ini akan memberikan pengaruh kepada hati, berjuang dan berkorban sesuai dengan semangat kita masing-masing, menanggung penderitaan dan risau, memikirkan umat, akan memberikan pengaruh kepada orang lain, sehingga permasalahan apapun yang dihadapi akan terselesaikan. Maka kita bergerak dan bergerak lagi, berjauhlah dan berjauhlah lagi. Jauhlah adalah tulang punggung daripada dakwah. Apabila jauhlah dilakukan dengan benar, maka kerja dakwah kita akan diterima dan akan menyebabkan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila jauhlah ditolak, maka kerja dakwah kita akan ditolak. Dengan demikian, doa kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila doa seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah tidak akan turun. Maka ini penting kita memuliakan daripada kerja jauhlah ini. Maka kita dengan adanya pengorbanan, Islam akan tersebar. Tapi kapan Islam ini akan tersebar? Apabila seluruh masyarakat bergabung untuk menyebarkan agama Islam, maka seluruh kehidupan umat Islam akan berubah. Cara hidup akan berubah menjadi cara hidup yang Islami. Hanya dengan cara inilah agama Islam akan tersebar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan lidah kita menjadi lidah yang menyatukan hati, sehingga dapat menyebabkan persatuan di antara umat, dan lidah juga dapat pula memecahkan hati. Lidah adalah anggota tubuh yang paling banyak menyatukan, dan lidah adalah anggota tubuh yang paling banyak menghancurkan umat, paling banyak membangun atau merusak umat. Dan lidah dapat pula menyatukan atau memecahkan hati. Maka hati-hati dengan lidah-lidah kita. Perkataan kotor atau salah yang keluar dari lidah sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Saat ini kefasadan, kerusakan sudah berdiri. Satu perkataan baik yang diucapkan oleh lidah dapat pula menyatukan hati yang sudah pecah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga lidah kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini hanya dapat terwujud apabila kita senantiasa ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, dapat mendengar setiap perkataan yang kita ucapkan. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, kita betul-betul jaga iman kita, jaga amalan kita, jaga pikir kita, jaga cara pandang kita, jaga kerisauan kita. Nah, jaga dikir kita, jaga ilmu kita, jaga akhlak kita, dan kita usaha senantiasa hari demi hari supaya meningkat amalan kita, jaga keikhlasan kita. Amalan agama ini bisa dihidupkan dengan kita senantiasa memahami keutamaan-keutamaan di dalam beramal. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, dan amalan agama hanya dapat hidup apabila manusia mengetahui keutamaan di dalam beramal, sehingga manusia ini bersemangat untuk membuat amalan. Ketika amal-amal soleh sudah terwujud, kita dapat mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah, perbuatan yang baik dan yang fasad, yang rusak. Ketika itulah kita membutuhkan ilmu fikih,
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar, mengajar juga, kita dapat memahami bahwa mengajar juga dapat dijadikan sebagai dasar dari kerja dari tabligh ini. Suatu ketika Mufti Maulana Azizur Rahman Bajnuri di dalam kelas melaporkan mengenai dirinya kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Begitu letihnya saya, katanya, di dalam mengajar, saya ingin libur selama beberapa hari dan mencari orang yang dapat menggantikan saya supaya saya dapat ikut bertabligh selama beberapa hari. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Maulana Yusuf rahmatullahi alaih berkata, tidak, karena sebelumnya tujuan tabligh juga seperti ini. Orang-orang berkata bahwa kita menentang madrasah dan pesantren, padahal ini adalah tuduhan yang salah. Kita bisa berdakwah dengan dasar mengajar, karena saya juga sebenarnya seorang pengajar. Yang kita inginkan adalah sambil mengajar juga berdakwah. Saudara-saudara sekalian, maka kita bekerja dengan betul-betul mengikuti bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, lurus, jangan sampai nafsu. Nafsu ini tidak akan terpenuhi di tempat yang terbatas. Ini dunia ini tempat yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dunia ini adalah suatu tempat yang terbatas. Jadi dunia ini bukan tempat untuk memenuhi nafsu. Maka hati-hati dengan nafsu kita. Nafsu ini tidak akan bisa kita cukupkan, tidak akan kita selesai memenuhi hawa nafsu manusia. Apabila manusia melebihi kebutuhannya dan masuk ke dalam tingkatan memuaskan nafsu syahwat, maka nafsu ini akan terus berkembang, tiada batasnya. Kebutuhan yang tidak terbatas tidak akan mungkin terpenuhi di tempat yang terbatas. Harga surga lah tempat untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Segala yang ada di surga bersifat kekal dan abadi dan tidak terbatas. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di surga ada tempat memenuhi segala nafsu kita. Rasulullah SAW maka senantiasa berpikir bagaimana manusia dikendalikan nafsunya. Dengan kita, bagaimana cara mengendalikan nafsu, kita buat amalan-amalan dakwah. Maka Rasulullah kirim pasukan-pasukan untuk berdakwah. Rasulullah SAW sering mengirim laskarlah kabilah ke berbagai daerah, semuanya adalah untuk mendakwahkan agama. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan jihad sebanyak 23 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebanyak 39 kali. Sebagian laskar jihad itu dikirimkan untuk berperang dan sebagian sisanya dikirimkan untuk berdakwah. Di dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW hanya melukai seorang musuh saja. Maka kita perlu buat lagi dakwah dan dakwah lagi. Kita penuh dengan ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.